dia menyatakan bahwa itu tuh tidak bisa di cover. Itu kita hanya dihadapkan dengan CSO digital. Iya, kemudian 200 juta aja deh gitu. Ya, Dari mana angka 200 juta aja gitu? Mau tahu rinciannya dari mana? Kita dari diminta, ada sih yang ahli waris gitu. maksudnya mereka minta surat kuasa dari orang yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Quotient TV bersama saya Iqbal Rosyid. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang merupakan korban dari perusahaan finance yang diduga melakukan tindak pidana lah gitu. Boleh perkenalkan namanya Ibu? Ya. Ini yang Ibu siapa? Nama saya Yanet. Ibu? Feby. Oke. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Padang. Oh dari Padang? Iya. Oh jauh-jauh dari Padang ke Jakarta ya. Semoga dapat jalan keluar terbaik ya. Gini langsung saja ya. Bagaimana kronologinya Bu? Pertama kali ini bisa terjadi gitu. Jadi gini, saya kan punya ponakan gitu, yang dia domisilinya di Jakarta. Dia di Jakarta mengambil fasilitas kredit mobil di Cimniaga Auto Finance. Ya, CMB ya. Ya. Nah, seiring berjalan waktu, dia ada jatuh tempo kalau nggak salah 4 tahun gitu ya, 4 tahun atau 5 tahun. Nah, dalam perjalanan ponakan saya itu meninggal. Ya. Meninggal. Jadi sehingga fasilitas kreditnya masih ada, belum jatuh tempo gitu kan, masih ada outstanding. Nah, kita datang ke finance-nya untuk penyelesaian. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya. Nah, setelah datang ke finance-nya, kita disuruh melengkapi dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi. Setelah itu kita datang lagi dan kita serahkan dokumen-dokumennya. Iya. Sebelumnya kita udah konsultasi juga mengenai ini sama salah satu di karyawannya. Nah, setelah kita serahkan dokumennya, menurut karyawannya itu dia menyatakan bahwa ini bisa di cover karena dia orangnya sudah meninggal. Iya. Jadi otomatis fasilitas kredit, sisa dari kreditnya itu dapat di cover karena dia ada asuransi jiwa. Namun setelah kita konfirmasi ulang, setelah dokumen kita serahkan, kita menunggu konfirmasi ulang dari finance-nya, dia menyatakan bahwa itu tuh tidak bisa di cover. Dengan alasan? Dengan alasan bahwa si debiturnya belum menandatangani permohonan asuransinya. Nah, kita itu tidak terima gitu karena kenapa? Sedangkan kreditnya udah berjalan. Ya. Gitu. Nah, dia kan ada asuransi dua, asuransi kendaraan dan asuransi jiwa. Sementara asuransi kendaraannya udah jalan gitu. Kenapa asuransi jiwanya belum? jalan? Gitu. Nah, di sana kita mau minta alasannya kenapa gitu, kenapa kita harus melunasi sementara orangnya sudah meninggal gitu. Tapi Ibu sudah ke sana dan melampirkan bukti surat meninggalnya? Udah, kita ke sana sudah melampirkan semua dokumen-dokumen yang diminta dan sudah ada tanda terimanya. Tanda terimanya. Berarti intinya adalah klaimnya ditolak karena alasan mereka bilang belum ada tanda tangan. Nah, permohonan asuransi jiwanya belum ada di tanda tangan. Itu pun dia jawabnya by email. By email? Ya, sedangkan pada saat kita menyerahkan dokumen itu kepada karyawannya, itu ada tanda terima di depannya itu. Nah, karyawannya melihat dokumen-dokumen itu, melihat apa segala macam itu, kalau menurut dia itu bisa di cover. Menurut si karyawan ini yang menerima itu. Lalu yang bilang kalau ini ditolak itu bagian apanya? Nah, setelah diserahkan dokumen-dokumen yang ke Rahma, jadi kita menunggu beberapa lama, katanya jawab. Setelah itu ada jawaban bahwa jawaban itu menyatakan bahwa itu ditolak. Nah, pada saat itu kita datang yang kedua kali. Gitu, kata datang kedua kali, kenapa ini ditolak? Gitu kan? Kita cari si Rahma itu. Nah, setelah itu mereka bilang bahwa dia udah dipindahkan. Si Rahma itu dipindahkan. Gitu, dia udah nggak ada lagi. Gitu. Setelah itu Ibu ada follow up lagi? Follow up lagi, saya yang datang ke sana gitu kan. Yang pada saat awal berarti kan yang ibunya yang datang ke sana. Setelah itu saya datang ke sana juga tidak bisa bicara, ketemu sama orang yang bisa berkompeten lah gitu. Saya hanya bisa diketemukan dengan kepala security-nya. Dan itu kita desak kepala security-nya karena itu bukan kapasitas kepala security untuk menangani masalahnya. Kita minta ketemu sama karyawannya, supervisornya atau karyawannya lah yang dari staffnya. Nah, itu kita hanya dihadapkan dengan CSO digital. Iya, kemudian? Nah, CSO digital hanya menjawab sama, itu hanya kita harus melunasi.
Tetap Tidak harus ada lunasi. solusi. Ya, tidak ada solusi lain bahwa dia cuma minta sisa kredit itu harus dilunasi baru bisa mengambil lebih. Hanya dengan alasan karena belum Ya. menandatangani. Ya. Apa yang belum ditandatangani itu apa? Permohonan asuransi jiwanya katanya. Ketika di awal itu pas melakukan pengajuan untuk asuransi itu memang ditawarkan dari pihak mereka atau gimana? Seharusnya pada saat itu di awal sebelum realisasi itu kan kita harus diminta melunasin semuanya Ya. biaya. Nah itu udah dirincikan biaya-biaya yang harus kita lunasi sebelum realisasi. Seperti jumlah dana yang harus dibayar di muka seperti kayak uang muka, biaya administrasi, biaya jaminan fidusia, asuransi, salah satunya asuransi kendaraan dan asuransi jiwa. Nah itu kita harus lunasin dulu. Ya, ini sudah dibayarkan. Nah itu sudah dibayarkan dan pada saat itu juga dia udah harus menandatangani semua permohonannya. Harusnya Permohonan seperti kredit, itu kan. Nah, Apabila ada prosedurnya kan seperti itu. Permohonan kredit sebelum realisasi plafon kreditnya itu kan udah ditandatangani dulu gitu, Iya, benar. bisa realisasi. iya. Nah sementara ini sudah direalisasi, kreditnya sudah berjalan. Pada saat pertengahan perjalanan ini Terjadi Ternyata ada permohonan yang harus belum ditandatangani. ada force major yang kejadian tidak diinginkan. Iya. Malah berkelit dengan alasan tidak ada Alasan tanda belum ada. tangan. Iya, Apakah itu salah kita? Ya, kalau Harusnya logikanya ketika memang ada satu dokumen yang administrasi Berkurang. harusnya tidak bisa berjalan ya. Ya, Logikanya, harusnya gitu ya. logika saya sih seperti itu ya. Memang harusnya memang seperti itu gitu. Kalaupun misalnya ada dispensasi dari dia, kenapa selama berjalan kredit ini tidak dikejar Biarin orangnya untuk aja. minta tanda tangan gitu? Heeh. Nah, malahan dia akan mau mengembalikan asuransi jiwa ini yang sebesar ini ke kita. Mau kembalikan, uang bayar Ya. asuransi jiwanya mau dikembalikan Gitu. pada ibu. Nah, supaya Sebagai- supaya memang Kita tetap intinya tetap membayar sisa kreditnya. Kan supaya kita tidak bisa menuntut asuransinya, jadi dibalikin preminya. Nah, jadi apa urusannya? preminya dibalikin tapi tetap bayar. tetap bayar gitu. Seakan-akan Tagihannya. si debitur masih hidup, ya kan? Kita iya. keluarga tetap harus bayar. Tapi di dalam perjanjian yang ditandatangani itu tertulis jelas bahwa kalau kejadian yang seperti itu meninggal dunia itu dibebaskan dari itu, Bu. Harus gitu. Iya. Harus gitu. Karena asuransi jiwa itu tujuannya adalah untuk Iya. meng-cover kredit sisa kredit. Gitu apabila terjadi Nggak, maksudnya kalau harus membayar itu memang 2 bulan setelah debitur meninggal, kami keluarga masih bayar, disuruh bayar tetap, karena harusnya kan nggak langsung dan dong. Begitu ada surat kematian harusnya selesai kan, tapi ini enggak. Kan Iya. aneh perjanjiannya Ini di dalam seperti perjanjian itu. pembiayaan itu tertera premi asuransi jiwa full cash 7.588.000. Iya. Harusnya sudah ya harusnya masuk. harusnya ini jadi dokumen administrasi untuk diterimanya Iya. kredit Dan itu. itu terjadi pada lembaga yang cukup besar, kan aneh Iya. ya. Padahal yang lembaga biasa aja nggak seperti Kenapa itu bisa dong. sampai miss atau hilaf sampai merugikan Dari pihak konsumen gitu. merugikan keluarga yang ditinggalkan, itu yang kita tekankan. Iya. Kalau debiturnya masih hidup ya bisa lah ya tetap bayar. Kalau seandainya masa keluarganya yang mesti bayar hutang-hutang. Iya, ini mungkin piutang. kelalaiannya pasti dari pihak pihak perusahaan. Iya, karena apa? Karena dari kita sebagai klien ya tanda tangan yang apa yang diberikan mereka. Betul. Kalau sampai akhirnya ternyata ada yang terselip atau kurang, Berarti standar operasional kliennya berarti ada yang keliru usahanya dari yang mereka. tidak benar. Harusnya ya ada pertanggungjawaban juga ke situ. Iya, betul gitu. Oke, lalu kemudian dari ibu ada lagi apa setelahnya pernah ada ketemu lagi dengan pihak CMB Finance-nya? Ya itu gitu kemarin ini Yang minta 200 juta itu, Mi. yang minta 200 Terakhir juta itu mintanya 200 juta. Untuk? Jadi 200 juta. Untuk apa, Bu? untuk menebus Gitu. BPKB-nya supaya bisa keluar. Tapi total tagihannya sisa berapa? 200 lebih, 270. Oh, dibulatkan gitu 200. 200 aja deh kata 200 gitu. aja. Itu yang Cuma bilang aja deh itu nggak tahu deh. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak ngerti. Itu yang kita nggak paham. Itu dari siapa? Dari Oknum. pihak merekanya gitu. Dan itu dia siapa? Apa Sampainya maksudnya? ke siapa? Sama keluarga. Itu maksudnya dia jabatannya apa sih yang menyampaikan itu? Nah itu kita jabatan itu yang nggak tahu karena Tapi- di sana itu kan pakai dengan CSO digital. kan, gitu. Itu Bepon? Atau surat? Ke sana. Oh, ibu sana bukan. Iya, ke sana gitu maksudnya gitu.
200 juta aja deh gitu. Dari mana angka 200 juta aja gitu. Mau tahu rinciannya dari mana gitu maksudnya. Iya. Tapi 200 juta itu nantinya disuruh dibayarkan ke Ke Cimbe. tetap ke Iya, ke perusahaan. finance dong. Iya. Ke orang finance-nya. Ibaratnya untuk nebus BPKB kan, biar BPKB Bukan keluar. tapi ke rekening biasa pembayaran Nah, biasa. itu belum ada sampai di sana. belum sampai sana. katanya. Cuma dia menginformasikan bahwa kita harus Menyiapkan dana baru segitu BPKB untuk BPKB keluar. Ya harusnya kalau yang seperti ini ya Itu kan terkesannya ini dianggap kolaps, terus sisa hutang dilunasi sama nasabah supaya sertifikat atau surat-surat keluar, kan itu sebenarnya kan Iya. dianggap seperti itu. Padahal kenyataan kan tidak. Ini kan meninggal. meninggal dunia. Iya. Itu kan suatu hal yang tidak bisa diduga. Iya betul. Masa ya ibunya oleh warisnya yang harus bayar 200 Padahal juta. sudah membayar asuransi premi asuransi jiwa. Dan kalau kami biarkan terus, itu kan bisa aja suatu saat mobilnya akan dijadikan dimasukin debt collector gitu-gitu kan ya, Iya, bisa kalau aja tidak kan dibayar karena dianggap dianggap menunggak. lalai. Nanti ibunya lagi bawa mobil tiba-tiba ditarik mobilnya. Tapi Kan tadi- bisa aja seperti itu udah kejadian berapa lama? Oh, nah itu Yang apanya? setahun meninggal. Udah setahun lalu. Setelah kejadian itu apa tetap dibayar angsuran? Ada, dia minta setelah kita lapor bahwa ini ada orangnya udah meninggal, dia tetap masih minta Dua bayar. kali ya? Kita bayar satu kali. Satu kali. Bayar satu Iya. kali tagihannya. Iya. Berapa itu? 15 juta. 15 juta. 15 juta ya 035. Sebenarnya kan nggak boleh diminta bayar lagi, karena kan kita Iya. udah kasih tahu bahwa orang sudah meninggal. Udah meninggal, Iya udah. kan? Nah ini tetap dia minta. Nah keluarga pun Kan bayar. alasannya gitu. sebelum selesai surat ya. Karena karena Tapi surat ini- lagi diurus ya. Ini berapa hari setelah ibu melakukan laporan bahwa ponakan ibu itu meninggal? 19, ini tanggal Ini 18 September tahun lalu loh. Iya. Ya tahun lalu. Tapi setelah 2 kali pembayaran itu udah tidak pernah melakukan itu. Iya, tidak bisa. Tapi pernah ada debt collector atau apapun yang menagih kalau ibu tuh gagal bayar dalam hal ini gitu bisa dikatakan. Tentu tidak, karena kan Enggak ya? ini alamatnya di Jakarta. Karena yang debitur ini kan alamat di Jakarta. Tapi Kita apa juga nggak tahu apakah ada surat ke alamat dia. Jakarta? Kita nggak tahu gitu karena kosong kan di sana kan. Nah ini kan karena orang tuanya di Padang. Dia kan cuma tinggal sendiri di Jakarta. Iya. Jadi kita nggak tahu apakah ada surat ke dia. Cuma kan kita nggak safe ya mas, bisa aja suatu saat tiba-tiba ketemu ditarik barang kita kan dengan Ya, tapi alasan mobilnya di mana sekarang? mobilnya ada sama kita, Oh. cuma BPKB-nya kan nggak Masih ada. di- Bodong Masih ada di di sini. Iya. Nah, Nah itulah makanya kita mau ngurus. Tadinya kan mikirnya udahlah biarin aja lah gitu kan dipakai, tapi kan itu nggak aman. Iya. nggak safe. Karena Iya, nggak surat macet gitu loh. Iya. surat-suratnya belum ada. Nah, Oke. itu makanya kita kesini untuk mencarikan solusinya lah. Gitu. Iya. Lalu harapan ibu apa? Ya harapan kita memang harus sesuai dengan prosedurnya lah gitu. Kalau seandainya memang ini seharusnya kan memang udah lunas kan. Iya. Lunas. Nah ini kita minta ini diselesaikan diselesaikan dengan seharusnya lah. Seharusnya aturannya. Intinya. Karena kan kita sudah rinciannya sudah ada, kita bayar apa segala macam gitu kan. Nah dia kan seharusnya lunas. Iya. Dengan asuransi kalau orang Iya, meninggal. asuransi jiwa itu yang Iya. yang sudah dibayarkan itu. Iya, sudah dibayarkan itu. Kita nggak mau menerima uang polis asuransi itu dikembalikan gitu. Karena kan kita punya barang. Iya benar. Iya. Jadi ibu berharap bahwasanya ya tidak muluk-muluk itu cuma Iya. ya hanya karena sudah bayar premi untuk uang asuransi jiwa ya dibebaskan dari tagihan kredit selanjutnya gitu ya. Sisa kredit yang ada gitu itu harus lunas gitu. Pun harus jelas kenapa pada akhirnya disuruh bayar tapi tidak ada berkas yang ditandatangani. Iya. Gitu. Dan Kenapa harapan bisa ada saya, alasan seperti itu gitu. harapan saya hal-hal seperti ini jangan sampai Iya, kejadian lah karena ya. mungkin ya Kan- takutnya ada orang lain yang merasakan hal Iya sama. betul, kan fraud ya itu kan sebenarnya pelanggaran ya. Jadi kalau kita nggak bersuara, tadi kan saya kan ponakannya nih, nah jadi mau sepupu ya. Jadi kalau kita nggak bersuara, kan otomatis sebenarnya kita bisa ya udahlah ikhlasin aja. Sebenarnya bisa Iya. aja begitu ya, ya rezeki ada aja. Tapi kan kalau kami di sini berharap hal ini tidak terjadi pada debitur-debitur lain. Iya. Terus pihak finance-nya atau ininya juga memperbaiki proses kayak gitu, jangan sampai merugikan orang yang ditinggalkan. Kan kasihan ya udah
didapat musibah, terus Iya, disuruh ditambah. bayar, Sudah. barangnya diambil, kan itu hal yang memang tidak wajar kan? Iya, harusnya dapat keringanan. Harusnya karena- dibantu gitu, diperbantu. Makanya kita dengan ada Law Firm ini kan ya terpaksa lah kita ngadu ke sini. Tadinya kita mau nyelesain sendiri aja ya Mi ya. Tapi Baik-baik tidak. selesai gitu kan, gimana nih gitu. Udah selesai kan, nggak Tapi perlu birokrasinya nggak ternyata- perlu viral-viral begini gitu loh kan. Ya. Ternyata kita diterimanya hanya dengan Nah, TSO. ternyata mereka TSO digital tidak. kan kita jadi nggak puas ya. Gitu. Jadi jawaban itu memang seperti sih apa? Karena alasan mereka tidak- mereka nggak mau terima, nggak ada surat kuasa lah apa, tapi kan bisa ngomong baik-baik kan sebenarnya. Mereka sampaikan itu. Iya cuma Iya, gitu dia aja. sampaikan Ada surat seperti kuasa itu. nggak? Gitu Tetapi gitu pada saat dulu. awal, padahal memang ahli waris yang datang ke sana juga seperti Gitu itu. juga. Gitu. Nggak ada surat kuasa dari Ada diminta. sih yang ahli waris gitu. Maksudnya Ahli mereka waris. minta surat kuasa dari orang yang sudah meninggal. Bukan surat kuasa. Oh bukan. Apa? Pada saat Cara saya- penyambutannya begitu juga lah Oh. gitu loh. Kayak di pen gitu. Ah udahlah pokoknya nggak bisa gitu. Nah gitu. Karena ini udah diputuskan bahwa ini harus membayar gitu. Intinya gitu Jadi kan kita semacam kayak dipaksa gitu harus Untuk membayar. setuju. Nah. Dipaksa untuk setuju, bayar, baru selesai. Kalau nggak bayar, ya udah besok bawa mobilnya, hati-hati aja di jalan diambil orang. Dia udah. bilang gitu? Ya enggak maksudnya. Ya kan, kalau ini kan setahun baru ya, kan akhirnya nunggak, nanti kan Iya, bisa makanya aja itu. berlanjut kan, atau mobilnya turun ke ponakannya, apa yang lain make, tiba-tiba nih mobil nih cari, kan bisa aja gitu kan mas, namanya barang panas jadinya Iya. kan ya, barang nggak ada surat-surat, polisi buat bayar ini, bayar itu, pajak apa segala macam kan Ini- nanti kita butuh semua itu. Dari pihak CMB ada pernah bersurat kah atau menghubungi pihak keluarga? Dia cuma sampai my karena email. pasti kan ada kontak Sampai daruratnya. email dong. Ada. Dia cuma by email. Terakhir By by email. email itu. Terakhir by email bahwa asuransi Menyatakan- tidak disetujuin. Ya, dengan alasan Dan- bahwa debitur belum menandatangani surat permohonan. Itu setelah klaim. Iya. Iya, Oh. setelah kita proses semua. Padahal sudah membayar premi ya itu ya. Itu ini- sebenarnya yang Nah, kenapa bisa sampai lalai kelewat satu kalau berkas. dibilang dia nggak bayar premi nggak mungkin kan, karena kan nggak mungkin kredit keluar kalau tanpa ada Ada premi. pembayaran. Iya, bisa dibilang itu sebagai satu. administrasi untuk turunnya. Perbankan biasa kan begitu. Ya, terus satu lagi dia akan mengembalikan uang. Nah, itu ada kepada pula kita, kata-kata gitu kan. nanti dikembalikan aja premi Kalau lo. nggak, saya Kok kembalikan aja Kenapa uangnya. preminya Nah, malah aneh dibalikan? kan? Bukan malah haknya yang diberikan gitu. Iya. Oke, mungkin itu ya. Iya, kan semacam kayaknya aneh gitu ya. Ya. Mungkin untuk pihak CIMB Finance selaku perusahaan kredit ibu keponakan ibu ini harusnya lebih bisa memastikan hak-hak dari debitur daripada konsumennya untuk mendapatkan memang apa yang harus didapatkan oleh mereka gitu. Seperti ini contoh nyatanya itu, ini bentuk ya dari pihak debitur ya nggak mungkin mereka nggak menandatangani kalau emang itu harus ditandatangani gitu. Iya. Nah kalau begitu kan kesalahannya berarti dari mana? Administrasi kan tetap perusahaan yang salah Iya, kan, bukan gitu. kita. Kenapa bisa sampai ada alasannya tidak ada tanda tangan? Padahal ya harusnya dari pihak CIMB Finance lah yang menyediakan berkas-berkas tersebut gitu dari debitur ya menandatangani apa yang diminta gitu. Kalau sampai akhirnya klaimnya ditolak karena hal yang seperti itu, maka dari itu kami berharap bahwa ini cepat selesai, hak ibunya diberikan gitu, dan juga kedepannya tidak lagi kejadian-kejadian seperti ini. Pada debitur-debitur lain. Debitur-debitur lain karena ya ini sangat merugikan gitu Iya, Pak. betul. Karena debitur sebagai korban di sini sudah jadi tinggal pihak keluarga gitu. Dituntut Sedang mesti berduka bayar. malah dibebankan lagi oleh beban kredit yang Ya lumayan. lumayan itu bisa untuk hal yang lebih baik gitu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi Ibu yang ingin mau disampaikan? Ya paling itu aja kali ya. Ya, paling ya itu aja gitu. Kita maksudnya kalau seandainya ada case-case yang seperti ini, kita jangan dihadapkan hanya dengan CSO digital, karena kan kita juga kita minta supaya orang yang berkompeten di dalam itu gitu. Pelayanannya lebih profesional ya. Lebih profesional gitu, karena ini tidak bisa layannya hanya sepihak aja gitu keputusannya gitu kan. Karena kan kita juga mau tahu minta rinciannya apa segala macam, ini dari mana gitu, prosedurnya apa kan gitu kan. Nah, kita berharap seperti itu gitu. Supaya ada
tim khusus lah. Tim untuk khusus yang menangani ini masalahnya. Ya, intinya sih dari ibu mah sederhana, yang penting hak ibu bisa Ya. diberikan, Hak kami. kepastiannya, hak kami para debitur, orang-orang yang ya mungkin tidak paham dengan hal-hal yang menjelimet kayak gini. Mungkin ada beberapa miss yang dan tidak kami- disengaja dari pihak. Iya. Dan kami dilindungi oleh suatu badan lah yang memang kita nggak paham nih kemana kita mengadu. Gitu loh. Nah, tadinya kan mau ke OJK apa gimana kan nggak ngerti ya. Tapi udah, tapi belum. Nggak nyampe gitu kan, mikir kan. So, kita masih mikir kemana Iya, nih? kemana kita mau ngadu nih sampai kita ketemu sama ini kan. Sebelumnya bingung mau kemana ya, Mi. Kita ke OJK aja, ke Bank Indonesia aja yuk gitu. Enggak, ini seharusnya sih bisa selesai dengan langkah ya mediasi atau apapun itu, atau ya dari pihak CIMB Niaga menotis video ini, utamanya pimpinan CIMB Niaga untuk bisa ya memberikan hak-haknya. Mungkin kalau ibu ada yang tidak ada yang mau disampaikan lagi. Ya, kira-kira untuk saat ini cukup. Ya, saya rasa cukup gitu. Kita juga berharap gitu dari pihak finance-nya bisa menotis video ini ya, gitu maksudnya. Supaya kita berharap bahwa ini hanya kita aja, mana tahu. Semoga tidak ada korban-korban debitur lain yang merasakan ini. Oke. Mungkin sekian dari video ini. Besar harapan saya kepada pimpinan CIMB Niaga Finance, utamanya dari cabang Bintaro ini. Cabang Bintaro untuk menyelesaikan apa yang memang harus diselesaikan, memberikan hak yang memang harus diberikan gitu. Kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pihak kalian ya harusnya itu tidak dibebankan kepada. Nah, mungkin ada di bawahnya yang salah, kita kan nggak tahu ya. Mungkin ada miss yang dilakukan oleh stafnya. Ya, secara administrasi. Malah tadi dilakukan dipindahkan orang yang harusnya yang memberikan statement bahwa ini harus dibayarkan, malah dipindah. Itu ada satu dan lain hal. Mungkin ada oknum yang bermain di sana, mungkin dari teman-teman. Ya, kita tidak tahu ya. Kita nggak tahu. Mungkin dari pimpinan CIMB Niaga bisa cross check lagi, melakukan audit. Ya, mungkin sekian dari kami. Semoga ini menjadi atensi buat teman-teman yang merasakan hal-hal seperti ini. Semoga bisa cepat selesai masalahnya. Ibu juga semoga tetap bisa sehat dan menjalani semua dengan tenang. Menjalani semua ya, dengan tidak ada lagi aman. tekanan ya. Ya, semoga ya. Mungkin ini cepat selesai ya. Amin. Memang itu yang diharapkan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan ya tidak ada lah yang kayak gini lagi. Oke. Mungkin itu sekian dari kita hari ini ya, teman-teman. Semoga ada insight yang bisa didapat dari teman-teman semua penonton. Salam saya dari Iqbal Rashid, Ibu. Dari Yana. Feby. Ya, salam cerdas hukum.